Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, auto tapping dulu. Kita mau belajar trendline, oke? Ready? Kita mau belajar trendline. Trendline. Apa fungsi trendline? Ada yang tahu nggak apa fungsi trendline? Apa fungsi trendline? Coba komen dulu. Komen dulu. Ada yang tahu fungsi trendline? Komen dulu. Buat guidance arah market. Oke, garis harga. Oke, apalagi? Kemana? Cepat komen dulu, kita mesti interaktif. Trend boleh. Apa lagi, ayo? Komen lagi, mesti yang ramai biar saya tahu seberapa besar animo kalian. Saya akan ajar 3 jenis trendline yang sangat-sangat powerful, tapi kalian mesti kooperatif lah dan interaktif. Cepat untuk melihat arah pergerakan market dan tren atau uptrend boleh. Ayo lagi komen apa boy? Ayo komen apa lagi? Fungsi trendline cepat jangan lambat komennya. Batas harga. Malah tanya Senin Arasau kemana? Belajar kita, Zia, ZX ya, kita lagi belajar. Oke ya, fungsi trendline itu yang pertama adalah dia sebagai direction. Oke. Lalu yang kedua sebagai alat bantu. Confirmation. Yang ketiga, apa lagi? Alat bantu entry, gitulah. Oke, sampai sini paham tak paham? Coba komen dulu rame-rame. Paham ya? So, sekarang saya geser sini. Kemudian cara gambar dulu. Gambar trendline. Ada yang tahu cara gambar trendline? Coba komen dahulu kalau ada yang tahu. Cepat. Cara gambar trendline ada 2. Gimana? Ada yang tahu nggak? Pakai indikator. Enggak lah, garis dari atas enggak. Bingung bang, valid dari body ke body atau week ke week. Oke. Ya udah dijawab tuh sama Mas Andi. So, satu adalah bukan higher high. Pakai body yang pertama. Yang kedua pakai shadow. Ini cara gambar daripada trendline. Ya. Kemudian mana yang valid? Ini sebenarnya sama dengan tanya mana SNR yang valid gitu kan. Susah untuk dijawab. So, disitulah nanti kita perlukan adanya alat bantu lain, yaitu SNR, gitu kan. Sebenarnya trendline ini adalah alat bantu untuk SNR itu sendiri, bukan dibalik. Alat bantunya adalah trendline, bukan ya. Oke, sampai sini paham ya?
Nanti habis ini kita baru, oke, saya tunjuklah dulu ke chart lah. Secara gambar trendline yang pertama adalah body, ya kan? So, body. Body itu caranya kamu pakai line chart. Yang paling mudah kamu ubah ini ke dalam line chart. Yang pertama contoh inilah. Nah, nampak ya? Kita mesti hanya trendline yang bagus itu yang third touch ya. Di sini 1, ke sini 2. Touch yang ketiga, disitulah tempat kita entry gitu ya. So kita kembalikan ke candlestick, maka hasilnya akan seperti ini. Oke. Ntar, apalagi nih? Bagusnya di shadow bukan bang lower. Jadi yang utama trendline. Enggak, trendline itu bukan yang utama ya Andi ya. Oke, ini adalah cara gambarnya dulu. Kita baru sampai cara gambar, belum ke jenis-jenis trendline. Oke. Lalu yang berikutnya adalah shadow to shadow. Nah, ini juga kebetulan ada contohnya. Nih ya. Nampak? Nah, nampak nggak ini? Tak gedein ya. Yang ini shadow to shadow. Kalau lebih dari 3 gimana bang? Lebih dari 3 high risk ya, sudah kurang. Tapi kalau lagi trennya kencang, kita masih boleh pakai ya. Cuman kalian mesti ada confluence lain, yaitu SNR kah, SND kah gitu. Lebih baik mana? Body ke body atau shadow ke shadow? Nanti saya akan explain. Terus ini ya, sama. 1 touch, 2 touch, dan 3 touch gitu ya. So kalau yang keempat gimana? Saya nggak berminat sih, kecuali memang nampak sekali kemiringannya itu tajam, trennya lagi kencang gitu, masih oke. Tapi kalau dia nampak kemiringannya pun hanya macam inilah, ini kan nggak tajam ya. Kalau yang ini tajam nih ya, yang ini tajam. Kalau yang ini kan nggak. So kalau di sini dia balik lagi keempat kalinya, saya nggak akan entry. Ya, paham ya sampai sini? Coba komen semua ramai-ramai. Komen semua ya. Paham belum sampai sini? Habis ini kita masuk ke kekuatannya ya. Jadi kalau keempat itu kamu sudah masuknya itu 30%, 70%. Itulah makanya sangat beresiko. 50-50 pun nggak nyampai. Di touch yang keempat itu 50-50 pun nggak nyampai ya. Jangan bicara teh berapa. Ini kita lagi belajar aja. Cara gambar trendline. Pertama kita gunakan apa? Body to body. Kalau body to body kita pakai chartnya apa? Coba komen dulu chartnya pakai apa? Jenis chartnya kita pakai apa? Komen dulu. Oke. Lagi, komen lagi. Mantap, pandai. Pakai line chart ini ya. First touch, third touch, third touch. Gitu ya. Tuh. Lalu saya akan, kalau shadow to shadow kalian nggak boleh pakai line chart, tapi pakai candlestick ya. Itu beda cara penggambaran daripada trendline. Lalu ini masalah saya tulis di sini nggak apa-apa ya, kita berantakan dikit nggak apa-apa ya. Kekuatan trendline, oke?
nomor 1. Third touch. Nah, ini kriterianya ya. Nomor 2. Kalau pakai shadow ya. Shadow, cara gambar ya, gambar shadow. TF. Gambar body. Gambar body TF atas, di bawah shadow. Paham nggak ini teman-teman? Paham nggak ini? Gambar, kalau kita gambarnya body macam ini, tapi di TF bawahnya dia menjadi shadow to shadow. Mana tadi dia? Nah, ini masih body. So kita mesti cari ada nggak di bawahnya, dia akan menjadi shadow to shadow. Mana ya? Oh, nggak ada, berarti ini nggak oke. Gitu ya, paham ya? Paham nggak? Jadi misalnya nih, gini deh, contohnya langsung aja gini misalnya ya. Misalnya di H4, kamu gambarnya body to body, oke? Body to body, misalnya seperti ini. Tetapi begitu kamu turun ke satu time frame di H1 misalnya, mana dia, woi? Susahnya. Nah, pakai MT5 ini kalau jelasin trendline. Nah, di H4 kamu gambar body to body, tapi kamu turun ke satu time frame di bawahnya atau dua time frame di bawahnya, dia menjadi shadow to shadow. Maka trendline itu akan powerful. Bang, saya ini nggak ketemu contoh aja ya, tapi macam ini. Paham nggak paham sampai sini? Coba komen dulu. Komen dulu, paham nggak? Paham ya. Jadi itu trendline yang kuat. Yang berikutnya, kriteria kekuatan trendline itu jika ada SNR atau SND. Ya. Tanpa ada SNR, SND, kalian dilarang keras untuk entry. Nah, terus SNR-nya TF berapa yang kuat? Ya, otomatis yang atas, TF higher time frame gitu ya. Paham nggak paham sampai sini? So, macam ini di time frame S4 kita contohkan dia. Begitu ganti time frame mesti harus nyari dulu beli. Nah, ini nampak enggak? Ya, kenapa dia reject di sini? TF berapa kuat? TF H4 and above ya. Kalau trendline kalian boleh pakai H1. Tapi kalau TF kecil jangan. Nampak enggak di sini? Nah, ini ada support H4, ya kan? Tuh kan? Dia ada trend line, pede lah kalian entry. Oke nggak oke sampai sini? Oke nggak oke sampai sini? Coba komen dulu sama-sama. Direkam ya? Aduh, nggak tahu nih admin saya ngerekam apa enggak ya. Saya tadi lupa bilang. Jogjanya mana? Seturan. Paham nggak paham? Jadi mesti ada SNR ataupun SND di bawahnya. Apa di tempat trendline itu. Tanpa adanya SNR, SND, elakkan untuk kamu entry hanya based on trendline. Jadi sifatnya apa? Sifatnya trendline itu adalah confluent untuk entry. Tadi kita sudah jelaskan.
Harus ada 2 konfirmasi. Betul, minimal. Semakin banyak konfirmasi akan semakin bagus. Ya. Oke, sampai sini sudah oke? Sudah paham semua? Yang baru follow, sekali lagi tolong ya, join komunitas. Linknya ada di dalam bio. Kalian tinggal buka profile aja, tekan linknya ya. Semua masuk komunitas. Rumah Biru ya. Ulang dari awal. Ya Allah ya Robi, jangan. Jangan ulang dari awal. Berbusa mulut saya nanti. Mitra Adam nih. Kawan-kawan. Maksudnya harus ada zone. Betul. Jadi ketika kamu mau entry, kan kamu entah kamu pakai SNR atau kamu pakai SND. Nih, misalnya kamu mau entry sini, mau entry by ya sini. Terus biar kamu lebih yakin bahwa zona ini valid, carilah confluent trend line gitu. Oh, ternyata di sini ada trend line. Hentaklah di sini. Gitu. Paham ya? Paham atau coba komen dulu, paham nggak? SND yang valid kayak apa? Ya sama aja sebenarnya kalau ada confluent tambahan baik SNR maupun SND, kalau ada tambahan confluent macam ini maka dia valid lah. Gitu. Jadi urutannya buat SNR lalu buat trendline. Betul, mesti SNR-nya dulu dong. Nah, mesti ada SNR-nya dulu, baru gambar trendline. SND-nya dulu, baru trendline. Ini kan rally based rally gitu kan secara SND ya. Nah, SNR itu majernya ya Bang, betul. Trendline ini pendukungnya. Jadi jangan dibalik ya, jangan dibalik. Trendline adalah yang utama, SNR-nya pendukungnya. Itu nanti kalian bisa terkeliru. Bisa nanti KO ya. Sekali lagi saya ulang ya, kekuatan trendline ini ada 3 benda yang penting. Ya. Pertama, third touch. Ya, mesti touch yang ketiga. Nih, 1 touch, 2 touch, 3 touch dia fly. Oke? You said don't ask tomorrow market, Sunday no market, pasar malam. Oh, yes, you are correct, Brian. Pasar malam only today, ya. Apa kalau minor? Maksudnya gimana ya? Maksudnya mayor itu utama, minor itu kurang utama, gitu aja lah ya. FM 4658 ketiduran. Belum sempat TP. Alamak. Jangan tanya market ya, hari ini saya lagi belajar. Kadang saya suka bingung tarik garis trendline dari ujung yang mana aja harusnya. Ya yang nampak mata aja. Macam ini ketika garis ini belum ada. Kan kalian nampak nih, ini misalnya ini belum kejadian nih ya. Sorry. Gini. Misalnya kan ini belum kejadian nih. Yang touch yang ketiga belum kejadian. Lalu price mulai turun, deng. Kan kamu nampak ini miring, oke? So kamu bolehlah tarik ini. Nah, gini. Dan kalau di bawahnya kamu sudah gambar ini SNR apalagi, tarik aja. Nah, tarik macam ini, sub. Kenalah dia, 1 touch, 2 touch, 3 touch, oke? Paham ya, Mike? Jogjanya aku seturan. Jadi dari 2 titik pertama, iya. Nah, cara gambar yang benar itu kalian boleh pakai yang ini atau pakai yang memanjang, yang apa namanya, garisan ray namanya. Kalau di TradingView ray ya. Itu yang paling enak, langsung ada 1, 2 dia langsung memanjang, sedot gitu. Tapi kalau saya untuk estetik di mata nyaman, saya suka pakai yang ini. Jadi enak. Oke. Sebentar, saya baca lagi. Saya Jogjanya seturan. Request bahas liquidity Bang. Entar dulu ini lagi trendline ya. Teman-teman yang baru follow saya, Oris, ada Agus Sule, join komunitas ya, link dalam bio ya. Masuk Rumah Biru.
Berarti dari TFH 4 baru lihat A1 untuk lebih yakin ya Bang. Trendline itu kan kalau kamu gambar di time frame besar, salah satu time frame lah, bebas lah. Kamu pindah-pindah time frame, dia akan berubah. Gitu. So, kalau tadi ya kita bicara kekuatan trendline, yang pertama ini tadi 1, 2, 3. Udah ya. Yang kedua, kalau kamu gambar body di TF atas, di TF bawahnya, dia bergeser menjadi shadow to shadow. Nah, itu berarti ciri-ciri trendline-nya itu oke, kuat ya. Lalu mesti ada SNR dan SND. Macam ini ada SNR, ini tepat sekali kenanya. Ini di supportnya S4. Nah, nih. Untuk lebih pasti, ini gambar gini. Expo kita kasih warna apa? Expo kita kasih warna apa? Coba komen dulu. Expo kita kasih warna apa? Biar kita satu pemikiran. Nah, time frame Expo, SNR kita kasih warna apa? Malah pink lagi. Aduh, celana dalam pink. Merah hijau pula. Salah, hijau salah. Yang betul merah ya, tolong diingat-ingat ya, biar kalian paham. Kalau nanti suatu ketika ngelihat mapping hitam, salah Azza. Hitam itu manly, hijau itu H1 ya. So, ini. Terus kamu boleh turun ke S1 untuk, aduh, mana dia? Mana benda dia? Kamu untuk sharp entry, kamu boleh turun ke S1. Nah, macam ini di S1 dia boleh sampai sini. S1 kita kasih warna apa? Hijau. Terus ini tadi S1 juga kan. Kita balik ke S4. Nah, S4-nya ada dua. Satu resisten become support, yang sini kita kasih warna merah. Lalu nampak apa yang terjadi? Tepat dia sentuh terus terbang, gitu ya. Oke ya. Kekuatan trendline udah, cara gambar udah. Sekarang saya ke jenis-jenis trendline. Tadi ada yang tanya, siapa tadi lebih ke reversal gitu ya? Mana tadi? Sebentar. So you are saying go trendline on SNR more stronger for, yes, correct, for reversal is more stronger because more than one confluent or one reason 2 and 3. Okay, understand Brian? So sekarang mana tadi materi saya? Woi, kok hilang? Ya mestinya di atas. Stop. Belajar. Oke ya, kita sudah pertama pelajari apa fungsi trendline, alat bantu untuk direction, alat bantu untuk confirmation, alat bantu untuk entry. Ya, cara gambar trendline, body dan shadow. Sekarang kita masuk ke jenis trendline. Ya, 3 jenis trendline. Tulis balik di sini karena kita sekalian mau lihat di chat kan. 3 jenis, baru mulai Om. Wah, udah 30 menit kita ini. Udah mau selesai. Tapping like-nya gimana ini, nggak nyampe. Aku pengen lebih dari 100k. Ayo tapping dulu. Let's go. Bentar, saya mau balas WA dulu ya, sebentar ya. Kalian sambil tapping dulu, semangat lah. Nggak berhasil.
Oke. 3 jenis trend line, saya ulang ya. Di sini kita dekatkan karena kita akan kasih contoh dalam chart. 1. Tadi apa? Trend line. Apa tadi? Coba komen dulu. 1, trend line apa? Saya pengen tahu kalian serius nggak? 1, trend line apa? Nomor 1, trend line apa? Divergent. Divergent. Yang kedua. Kedua apa? Kedua apa? Coba komen rame-rame. Woi, reversal pula salah. Yo rame-rame. Continuation. Salah. Trend line. Continuation. Yang ketiga, trend line apa? Komen rame-rame. Woi, belum diminta udah komen Bibi. Trend line apa? Yo. Breakout. Nah, gini saya semangat ngajar kalau pada interaktif. Oke ya. Saya bagi tahu nomor 1 dan nomor 2. Oke. Kalau trend line, ini contoh trend line continuation. Trendline continuation maknanya trendline yang selari dengan arah trend. Maksud nggak kalian? Jadi, kalau trennya naik, maka kita akan gambarnya miring ke atas. Nah, seperti ini contohnya. Nih, ya. First, second, third, and fly. Nah, searah. Oke. Tetapi kalau trend line divergent itu dia kamu buat berlawanan. Paham nggak? Kalau trennya turun, sebentar ya, continuation dulu ya. Kalau trennya turun, kamu gambar trennya ngarahnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Coba komen. Kalau trennya turun, gambar trennya ke atas atau ke bawah? Betul. Ke bawah. So, kalau trennya naik, maka gambarnya ke atas. Sekarang saya bagi contoh kalau misalnya trendline yang turun ya. Trennya lagi turun. Kita cari dulu mana. Sebentar. Nah, ini bolehlah ini, dikit ini. Tren turun. Ini tapi nggak kena. Kena ini, jangan break dikit, nggak apa-apa ya, cuman buat contoh ya. Nih, body to body, oke? Karena trennya turun, oke, so kalian gambarnya ke bawah. Ini disebut continuation. 1, 2, dan 3, oke? Tetapi ya kan, kalau trendline divergent itu kebalikannya daripada trendline continuation. Kalau kalian mau nyari buy, gambarnya ke bawah. Nanti nggak? Kalian mau nyari sell, gambarnya ke atas. Paham nggak bedanya? Coba komen dulu. Paham atau nggak paham beda antara trendline divergent dan continuation? Paham nggak nomor 1 dan 2? Paham ya? So, itulah sebab ini contoh daripada trendline divergent itu sendiri. Ini kita mau nyari buy, trendline-nya mesti ke bawah. Nanti ya. Ini divergent. Ini contohnya divergent. Belum, ada yang belum paham. Jadi, trendline divergent itu dia adalah
tools, alat bantu untuk kita mencari sebuah reversal. Paham ya? Kalau continuation, tools untuk membantu kita mencari, bukan reversal, tapi trend. Sini paham nggak? Atau masih nggak paham? Paham nggak? Alamak, tanya lagi open market supaya. Jangan tanya market, lagi belajar. Aduh, Andi belum paham lagi, ya Allah. Divergent, paham, kebalikan. Ya, simpelnya gitulah. Divergent itu kebalikan daripada continuation, gitu aja. Continuation untuk cari arah trend, divergent untuk cari reversal, gitu loh, ya. Ini pas trennya turun, ya, Mai ya. Contoh divergennya ini. Memang trennya turun, tapi kita nyarinya apa? Buy. Kalau tren turun kan harusnya kita nyarinya sell. Paham nggak? Kalau continuation, tren turun kita nyari sell. Tapi kalau divergent, tren turun kita cari buy. Nah ini harusnya paham lah. Kalau nggak paham lagi, aku nggak tahu lagi lah cara gimana harus jelasinnya. Pusing. Nah, ini divergent nih. 1, 2, 3 kita buy untuk naik. Nah, padahal tren turun, paham ya? Hai. Nah, tapi kalau continuation, trennya turun, kita cari turun, gitu. Mana tadi contohnya? Nih, nah, trennya turun, misalnya ini. Nah, trennya tampak turun, ini breakout sell kan, pullback. Nah, kamu entry di mana? Kawasan yang ada trendline dan ada SNR, SND. Sini. Gitu loh. Paham ya? Bagusan divergent atau continuation, Om. Nah, tergantung pemakaiannya. Kan tadi saya sudah jelaskan fungsinya. Continuation untuk follow trend. Divergent untuk cari apa? Reversal. Request boleh nggak belakangnya, latar belakangnya hitam? Wah, hitam nanti saya rubah semua, kelamaan Siva. Saya terbiasa warna putih, lebih clear and clean and clear. Intermediate nih Om, newbie tak paham pasti. Ya Allah, tenang, slow ya, kita belajar sama-sama. Kok pusing sih ini? Betul, sama bagusnya tergantung cari apa, trend atau reversal. Divergent untuk cari reversal ya. Ini pusing lagi. TF yang oke untuk trendline H1, paling kecil H1, sebisa mungkin H4 and above. Secara prinsip apapun itu, SNR kah, SND kah, semua trend-trend besar jauh lebih oke ya. Tren turun, divergent garisnya di bawah, continue garisnya di atas. Ya, kalau tren turun, continue garisnya di atas, betul. Tapi kalau nyari reversal saat tren turun, garisnya di bawah. Itu betul. Boem, pinter kamu, Boem. Mana yang divergent tadi? Divergent. Terus trendline breakout gimana, Om? Tapi lebih aman continuation ya, Om. Soalnya ikut arah market. Aman nggak aman itu tergantung apa ya, semuanya nggak ada yang aman. Kalau trend breakout gimana? Sabar ya, sabar. Ini tadi ada yang ngomong lagi mana trendline divergent. Divergentnya ini contoh. Mana tadi bro? Nah ini continuation. Ini continuation. Ini alamak. Ininya divergent. Oke? Sekarang kita cari yang namanya trendline breakout. Oke? Ready untuk trendline breakout? Komen dulu ramai-ramai sekarang juga. Ready. Ayo komen yang ramai.
breakout itu continuation dijebol cemi ya. Bisa continuation dijebol, bisa divergent dijebol, itu jawabannya. Saya cari contoh dulu ya. Mana dia, mana? Sini, oke, boleh. Thank you. Boleh ini, boleh. Kena nggak ya? Set, set, set. Ini contoh. Ini contoh trendline breakout. Jadi kalian, nih ya, ini kan trennya lagi naik nih. Kalian bisa pakai dua trendline sekaligus. Semakin banyak alasan kalian untuk entry, semakin power. Paham nggak? Nih kebetulan di kondisi yang ini ada dua trendline, kawan. Tapi yang ini saya hapus dulu ya. Ini kita mau ajarin yang breakout trendline. Kan first touch, second touch, ini ya, first touch, second touch, third touch. Lihat, 1, 2, 3, dia di break. 1, 2, oke. Yang ketiga, dia kena break, kawan. Ini kan harusnya saat yang ketiga, harusnya kan dia turun. Nah, harusnya kan dia turun. Bener nggak? Bener nggak? Komen dulu. Nah, ini kan continuation nih. Contoh continuation yang menjadi breakout trendline. Bener nggak? Nah, tetapi dia di break. Nah, benar ya. Tetapi dia di breakout, maka trendline ini sudah tidak menjadi trendline continuation, melainkan dia menjadi trendline breakout. Sampai sini paham atau nggak paham? Komen dulu. Paham. Bang, untuk efektif TFS1, S4 untuk tarik konfirmasi trendline. S1 paling kecil. Sebisa mungkin pakai yang besar. Paham? Paham. Oke. Muhammad soalnya wingi MC, ya Allah. Nah, ketika kalian gambar trendline, taruh kata ya, taruh kata kawan ya. Dan di sini ada nih. Support become resistant. Kalian entry tetapi dilanggar dan kalian kena SL, don't worry. Ngerti nggak? Nanti dia balik ke arah trendline ini, kalian tekan B untuk follow ya. Aku wong Jogja bro, ya wong Indo, wong Indonesia. Jadi entry-nya di mana? Entry-nya neng kene bro. Ini entry. Entry sini. Thanks for the follow. Gitu. Untuk dia terus fly. Gitu ya. Saya Jogja Kose, aku tak baca lagi. Mudeng. Aku wong coco, apa lagi wong coco? Ambil buy oke. Ya, jadi boleh ya pullback retracement ambil buy oke ya. Jadi boleh juga dikombinasikan dengan setup breakout pullback entry pun boleh. Jadi ini confluent ya. Jadi nggak bisa buat scalping ya Om. Saya nggak ajar scalping. Bisa aja kamu pakai time frame kecil tapi resikonya lebih ganas. Saya Jogja Kota Om. Saya di Seturan. Yang baru follow saya tolong join komunitas ya. Linknya dalam bio. Masuk rumah biru ya. Langsung ketika nyentuh garis trendline itu OP. Ya, mestinya kamu mesti ada confluent lain. Ya, di sini tadi ada zona apa? Resisten yang di breakout kan. So, di sini dia apa namanya? Ini ada zona ini ada
order block di sini. Bisa juga pakai ya. Lalu yang berikutnya, kamu kalau sudah terbreak ini, kamu boleh cari trendline lain. Ini kebetulan ada trendline yang bersilangan. So, zona persilangan akan sangat kuat untuk kamu entry gitu ya. Jadi intinya gitu, cara pakai trendline. Kota itu SCBD, ialah Saturan Concat Babarsari, Depok. Haha, mudeng ya. Aku Jogja Timur Thanks for the boleh. follow. Terus apa lagi? Yang paling pas S1 ke atas. Nanti garis trendline atau startnya di resisten SNF-nya. Kalau saya untuk entry-nya di mana? Pas sentuh trendline atau enggak? Kalau saya lebih senang tidak. Jadi biar dia menembus trendline-nya baru entry. Macam semalam kejadian. Semalam saat sell kejadian. Nanti saya tunjukin. Ya, jangan tanya besok Junam atau naik ya. Kita lagi belajar. Gambar SNR di entry boleh. Entry-nya digambar SNR ya. Terus scalping nggak pakai trendline, ini swing trend boleh aja, scalping bisa juga kok mas, tapi saya nggak ajarkan kepada kalian supaya apa, kalian itu trade-nya dengan nyaman dan apa ya, probabilitasnya lebih tinggi lah ya. Kalau scalpingan pakai time frame M5, M15 apalagi M1 itu probabilitasnya kecil banget lah, kecuali orang yang ahli ya. Saya lebih baik nggak menjadi ahli di situ gitu ya. Terus sekali lagi yang baru follow saya masuk Rumah Biru ya, tele ya, linknya dalam bio. Oke, saya ada bagi video edukasi selain materi trendline pagi hari ini, itu sudah saya sematkan di dalam channel ya, kalian bisa ambil. Thanks for the follow. How did you see the sell zone and buy zone? Please teach on higher time frame with each 1 hour. Thanks for the follow. Yeah, I see the zone use a lot of confluence. If I found a lot of confluence, then I will more confident, Brian. Thanks That's for the it. follow. Ini contoh ini S4 ini ya. Oke, Om bikin trendline yang bawah kok tariknya dari titik 1 ke 2 awalnya. Kok nggak dari titik pertama? Hah? Ini titik 1. Nih. Yang bawah kan? 1, 2, 3. Sorry, salah. Ini sini. Ini titik satunya. Thank you ya. Udah diunerin 1, 2, dan ini 3. Oke? Salah tadi. Oke ya. Mike, bener kamu. Cerdas. Please the criteria of confluence. This one is example of confluence trend line. Okay. So di zona ini ada 2 confluence teman-teman, trend line breakout dan trend line continuation. Kita nggak dapat di sini is okay, kamu bisa dapat di sini. Oke? Sampai sini paham atau nggak paham? Coba komentar. Ramai-ramai sekarang juga. Atau ada yang masih mau ditanyakan? Boleh. Ulang Om, yang mana yang diulang? Al-Ghazali. Kok ada Al-Ghazali nama anakku ya? Al-Ghazali. Beneran nama anakku Al-Ghazali. Thanks for the follow. Mana yang mau diulang? Al-Ghazali. Rencana sampai mana? Alamak, tanya lagi market, paham gitu. Tapi habis itu ujung-ujungnya nanya lagi kemana. Izin tanya bang, naruh garisnya di titik garis low-nya atau di open jadi kalau pakai shadow tentunya di paling low. Kalau pakai body tentunya di open. Paling gampang kalau kamu gambar pakai body, pakailah line chart. Kalau kamu gambar pakai shadow, pakailah candlestick chart. Gitu, paling gampang. Jadi nggak usah mumet, pakai open kah, pakai close kah gitu ya. Paham ya? Bikin trendline di TF berapa Om? Baru masuk S1 and above. Tekan je, ya Allah. Jangan asal tekan. So, saya sudah jelaskan, mana tadi? Tulisan saya. Kekuatan trendline. Tadi mana ya?
Thanks for the follow. Kemana tadi coretan saya? Hilang. Nah ini 3 jenis ya. Saya udah jelaskan divergent, continuation, dan breakout. Oke? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kita udah selesai nih materinya. Materinya hanya ada di live. Kalau yang ini nggak tahu, nanti kalau admin saya ada recording ya saya boleh bagi. Kalau tamak obatnya apa? Kemarin dari tamak saya ketarik ke atas. Rasa kecukupan, Buam. Udah cukup, close lah. Itu body to body. Saya pribadi jujur lebih senang body to body. Body to body, apalagi kalau nanti saya cari turun time frame, dia jatuhnya di shadow ke shadow, itu lebih powerful. Om, broker apa yang aman ya? Kamu cek aja di Pilot Trust itu untuk ratingnya ya. Saya belum bisa sampaikan di sini saat ini broker saya apa ya. Jadi besok aduh Andi Gunawan, memanglah kau bangke ya. Nanya market. Divergent yang gimana Bang? Maaf baru masuk. Allah, jangan saya suruh ulang. Semoga nanti admin saya ada recording, so saya akan bagikan videonya di tele ya. Kalian masuk channel ya. Om, saya sering lihat orang bikin trendline dari shadow to shadow. Apakah itu salah? Enggak, betul. Kan tadi saya sudah ajar. Memang ada 2 cara. Shadow to shadow, body to body gitu ya. Bang kok mau bagi ilmunya? Ilmunya kan mahal karena belajar dari pengalaman. Nggak apa-apa, saya berbagi. Kan saya dapat pahala. Jadi rezeki saya pun dimudahkan. Dan kalian pasti mendoakan saya sehat. Ya, banyak loh manfaatnya. Oi. Kasihan soalnya banyak yang kena scam di forex ya. Banyak banget. Saya cuma minta kalian itu juga inilah, paling nggak loyalitasnya kepada saya itu ada ya. Saya bagi nanti ilmu saya. Bisa nggak saya minta loyalitas? Cuman minta tapping-tapping emote, tapping-tapping like. Nggak usah kemana-mana, standby sama Jeki Trader Jogja gitu. Bisa nggak? Coba komen rame-rame. Nanti saya bagi lagi ya ilmu yang lain. Coba komen rame-rame. Bisa nggak saya minta loyalitas doang? Loyalty bro, harga mati gitu loh. NKRI harga mati. Ya, bikin trenan pakai line chart, oke nggak Bang? Oke lah, itu sama dengan body to body. Alamak, malah signal BTC pula. Oi. Report dulu, spam, baru di blok. I will report you bro, spam. Thanks for the follow. Blok. Blok. Gak buka VIP kah? Belum lagi? Om, pernah saya gabung telenya, bingung bacanya, kayak banyak sekali grup di dalam grupnya. Hah? Grup di dalam grupnya? Maksudnya gimana sih? Saya nggak paham, Mbak Emma. Saya grupnya cuma 1. Ya, spammer. Alamu berkah Bang, amin. Om Jack sering ke Eskala kah? Yang punya Eskala temanku kok. Yang punya Eskala itu temanku. Kamu tanya nama saya, pasti kenal. Scam ulah sendiri. Sebenarnya enggak lah, karena bukan ulah sendiri juga. Banyak yang orang iming-imingin gitu loh bro. Iming-iming ini ini. Ya, wajar lah orang tertarik. Apalagi orang-orang yang desperate gitu ya, yang putus asa gitu, pasti langsung nyangkut itu. Bisa kah Bang, kirain habis live otomatis ada replaynya. Nanti ya aku kasih tahu ya. Ini bisa. Oke ya, bisa ya. Oke, loyalitas ya. Loyalty harga mati ya, ingat baik-baik ya. Jadi kalau saya minta tapping-tapping segeralah buat. Terus saya minta tapping-tapping emot di channel saya Rumah Biru, tapping-tapping emot lah gitu ya. Terus jangan kemana-mana, stand by with me ya. Right beside me gitu loh, nambah ilmu ya. Gitu.
Tele banyak iklan maksudnya. Oh, nggak ngerti deh Mbak Emma saya. Nanti saya kasih deh linknya ya. Saya DM Mbak Emma. Mbak Emma ini kayaknya newbie nih. Kasihan kalau nanti tersesat. Om, tiap broker ini benar nggak sih ada SL Hunter? Enggak. SL Hunter itu untuk broker-broker yang nakal lah. Dia yang tidak dibuang ke market. Saya tahu itu beberapa broker ada lakukan itu. Ya bikin spike gitu kan, Mike. Ya spike gitu. Padahal di broker lain nggak ada. So itu gampang untuk antisipasinya, nggak usah takut ketika kamu ketemu broker-broker macam itu. Kamu tinggal komplain, tunjukkan broker yang lain, tiada kejadian seperti itu, kamu kirim, pasti duitmu balik. Karena aku pernah alami, ya. Dan duitku balik. Ya. Besok fly atau Junam, tak jawab. Jangan tanya market. Ya betul Om. Lagi belajar ya. Saya belum bisa jawab brokernya apaan ya, Dex. So sabar. Nanti pada waktunya lah. Yang baru follow saya pastikan masuk channel ya, komunitas channel ya, linknya dalam bio. Berarti setiap entry kita analisa tiga-tiganya. Maksudnya trendline-nya. Boleh aja, semakin banyak confluence semakin oke. Intinya seperti itu ya. Thanks for the follow. Semakin banyak confluence semakin oke. Artinya semakin banyak alasan untuk kamu neken, nah itu semakin oke. Tapi kalau nggak ada alasan kamu neken, nah itu konyol namanya ya. Hanya FOMO. Nah semalam, saya contohkan semalam kejadiannya. Trendline itu saya prefer, tapi semalam saya FOMO, jujur aja saya juga FOMO. Trendline itu seringnya dia terbreak dulu. Baru dia di respect. Nah, nih kejadian semalam. Nampak. Junam dia. Saya ada S di sini semalam. Ini trendline-nya S1 punya. Nih. Nampak? Body to body. Oke. Sorry, ini mix body shadow. Kayaknya sebentar. Ini trendline-nya kok jadi ini sih? Sebentar. Berapa ya saya narik lupa? Apa M15? Enggak. S1 kok memang benar. Oh enggak kok, ini benar. Sorry. Ini. Benar. Trend 1 S1. Soalnya aku punya entryan di 20. 20 di bawah. Kamu entry apa? Buy. Jangan pernah pakai broker lokal grupnya SGB. Aduh, kalau broker lokal sih saya jujur aja ya nggak rekomen ya. Bukannya saya tidak nasionalis, teman. Kamu bayangin ya, di broker lokal itu kamu ada komisi, ada lagi namanya swap. Biaya swap. Sedangkan fatwa MUI itu melarang adanya swap ataupun commission. Kan bingung saya. Sedangkan di broker lain ketika saya verifikasi, dilihat KTP saya agamanya Islam, langsung nggak ada commission, nggak ada swap loh. Gimana coba kayak gitu? Spreadnya pun nggak bisa ngalahin broker lokal itu. Ajaib Indonesia ini. Ya, saya nggak rekomen untuk broker lokal. Bocil kematiannya gentayangan di TikTok, hunting korban motif edukasi. Maksudnya gimana tuh? Bocil kematiannya itu maksudnya gimana? Dia pakai influencer itu yang anak kecil itu ya. Buy atau S, FOMO itu maksudnya gimana? FOMO itu nih ya. Saya udah gambar trendline. Saya udah tahu nih bahwa trendline itu, ini saya kemarin gambar ini trendline divergent. Tapi saya udah tahu kalau dia akan di break dulu dan akan menuju ke zona. Saya entry udah di sini. Ternyata ditarik sampai atas, baru dia junam. Itu FOMO. Sebenarnya saya harus sabar tunggu sini. Nah, tapi junamnya pun kau lah cantik ini. Dalam 500 pip. Nah, itulah bro, kalian tekan bersama saya itu syahdu. Ini trendline divergent reversal ya.
Tapi apakah ini akan menjadi reversal? Jawabannya belum tentu. Oke. Jadi ketika ada kayak gini, kalian boleh tarik, konfirmasi entry. Ya. Paham ya sampai sini teman-teman? Coba komen sekali lagi rame-rame. Alamak, ini lagi. So, ini sudah 1 jam lebih kawan-kawan. Saya harus gerak dulu. Saya harus brunch ya. Karena saya nggak pernah sarapan. Saya brunch, ini jam saya makan. Udah lewat. Terima kasih atas supportnya dan dukungannya. Loyalty harga mati, ingat baik-baik ya. Jadi saya minta tapping-tapping segera. Tapping-tapping emote segera gitu ya. Saya insya Allah akan selalu berbagi yang terbaik buat kalian. Oke? Gambar apa? Terima kasih teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you bro. Yang baru follow tolong ya. Yang baru follow masuk channel Telegram saya ya. Linknya ada dalam bio ya.